Setelah saya melihat kedua praktek pembelajaran tadinya itu yang pertama kelas tinggi ya. Kemudian ya, Pak. kelas tinggi, ya, kemudian kelas rendah yang terakhir ini. Di kelas tinggi tadi saya tidak bisa merekam secara keseluruhan karena jaringan. Hanya saya dapat menyampaikan bahwa yang tim IT-nya tadi itu memfokuskan satu arah sehingga kita tidak bisa lihat seperti apa aktivitas pembelajaran pada saat itu. Apalagi jaringan terganggu. Tapi saya hanya dengar bahwa saya dengar tadi suara-suaranya itu sepertinya aktivitas pembelajaran itu satu arah. Artinya hanya guru memberi sesuatu kepada siswa, sementara siswa tidak ada umpan balik pertanyaan antara siswa dengan guru. Apalagi antara siswa dengan siswa. Jadi interaksinya cuma satu arah. Kemudian gurunya itu duduk-duduk, yang seharusnya guru itu harus berdiri melakukan pembelajaran. Jadi saya katakan bahwa kurang memfasilitasi siswa pada saat pembelajaran. Dominan guru yang lebih kreatif daripada siswanya itu. Ke depan nanti ini lebih diperhatikan lagi, apalagi saat ini kita akan sudah memasuki era baru, yaitu asesmen nasional. Asesmen nasional itu tentunya proses pembelajaran itu harus lebih baik dibanding daripada proses pembelajaran sebelum era asesmen nasional. Kita dituntut guru harus lebih kreatif, memanfaatkan sarana prasarana, menyiapkan diri, atau pada prinsipnya lah kita memasuki pembelajaran abad 21 yang saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, kelas rendah, setelah saya mengamati, tapi ini tidak maksimal pengamatan juga karena jaringan, tapi cukup baik. Beberapa tadi dipostingkan Pak Labeda, itu saya melihat, saya juga screenshot kegiatan-kegiatan itu. Alhamdulillah, tentunya saya katakan bahwa itu lebih baik dibanding daripada yang pertama tadi. Kenapa saya katakan lebih baik yang ini? Karena saya melihat bahwa anak lebih diarahkan lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi, dan pembelajarannya inovatif, tapi itu belum maksimal. Nah, sehingga terlihat tadi di dalam kegiatan pembelajaran itu siswa itu aktif dibimbing oleh gurunya, yaitu salah satu contohnya siswa diberi kesempatan untuk menempel huruf-huruf, A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Ya, apalagi ada lagu-lagu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Itu bagus sekali. Itu memberi motivasi anak untuk lebih kreatif. Jadi anak diberi kesempatan, dipanggil ke depan, menempel huruf-huruf itu. Nah, itu lebih terkesan ketimbang gurunya ceramah bahwa ini huruf A, ini huruf B. Itu lebih berkesan kalau anak disuruh memilih mana huruf A, kemudian dia tempel mana huruf B, dan seterusnya. Itu anak diberi kesempatan. Dan ini bagus sekali. Itu bisa dikembangkan. Nah, selain itu juga dia sudah menggunakan media pembelajaran tadi. Ya, media pembelajaran tadi itu huruf-huruf tadi itu. Ya. Jadi memang ada kesannya khusus. Anak bisa merangkai kata-kata. Ya. Apalagi merangkai kalimat itu lebih bisa anak-anak nanti. Dan kalau ini dilakukan, saya yakin dan percaya itu anak akan bisa cepat sekali membaca, apalagi di kelas 1 dan kelas 2 tadi itu. Itu dikembangkan lagi itu supaya lebih kreatif lagi, dan insya Allah
kalau ini dikembangkan akan lebih bagus ke depan. Tapi sesungguhnya ini mungkin bagus sekali, hanya pengaruh jaringan sehingga seperti ini. Tapi ada yang disampaikan Pak Labeda, bagus foto-fotonya itu. Anak-anak lebih kreatif. Ya, jadi saya memberikan apresiasi, itu bagus sekali tentang hal itu. Mudah-mudahan guru yang lainnya juga bisa meniru. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran abad 21 karena sudah mengaktifkan anak, kemudian anak juga sudah menempel-nempel itu tadi kertas-kertas dan sebagainya. Saya kira bagus sekali. Barangkali hanya itu saja untuk saya memberikan komentar terhadap kedua teman-teman guru ini yang tampil pada kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting tersebut. Nanti Pak Baida yang menambahkan lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mamur. Itulah tadi hasil refleksi dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh dua guru. Yang pertama tadi kelas tinggi, yang terakhir adalah kelas rendah. Mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan penilaian. Mungkin saya konfirmasi dulu ke guru pertama. Mana guru pertama tadi? Mana guru pertama? Ibu Agustin. Oke, itu ya. Di sini tempatnya tadi bagus, sudah bagus tadi Ibu Agustin. Bagus. Nah, di tempat saya tadi. Oke, ya. Ibu Agus. Mana Ibu Agus? Menghadap tuh. Menghadap ke sini. Kamera, menghadap kamera. Oke. Bagaimana perasaan tadi waktu mengajar? Bagaimana tadi perasaannya waktu mengajar? Bagaimana perasaannya tadi waktu mengajar? Relax, Pak. Oh, relax. Oh ya. Oh, jadi sebenarnya itulah karena semuanya santai saja, santai. Iya, santai. Karena semua ini kita berada pada alam kita yang kondisikan. Jadi semuanya disiapkan, lagian juga tergantung pada jaringan internet. Kalau kita melihat tadi prosesnya, ya sudah dilaksanakanlah secara baik. Tapi seperti yang dikatakan Pak Mamur tadi, yang jelas kita itu mempunyai, kan RPP sudah ada, metode sudah ada, skenario yang kita mau jalankan di kelas itu bagaimana, sehingga kita itu terkontrol lah, fokus ke apa yang kita tulis pada saat pembelajaran. Sebenarnya pengamatan ini fokusnya itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana guru melibatkan secara aktif kepada siswa dalam pembelajaran. Pelibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Dengan cara pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanya, untuk menjawab, untuk mengerjakan tugas, dan untuk mengkomunikasikan atau menanyakan hal-hal yang tidak dipahami atau diketahui. Kemudian amatan yang berikut adalah pelaksanaan pembelajaran melalui pengalaman konkret. Artinya kalau di SD itu ya mungkin kesempatan untuk melakukan praktek saja. Kesempatan untuk melakukan praktek, kemudian kesempatan untuk bersimulasi ya di depan kelas atau di papan tulis. Kemudian pemberian kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media. Nah, itu kan intinya, menggunakan media pembelajaran. Berikutnya yang diamati itu adalah penyajian materi yang bermakna. Bermakna dapat dilihat dari keterkaitan materi.
yang dipelajari dengan kehidupan siswa atau pengalaman siswa. Kemudian yang berikut, pemberian contoh dalam membuat siswa lebih paham lagi terhadap materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana menjelaskan materi itu, manfaatnya apa ketika misalnya kita menggunakan media itu. Ya, itu sebenarnya hal-hal yang teramati pada saat guru melakukan pembelajaran di kelas. Sehingga itu semua akan menjadi refleksi buat teman-teman guru di sana, bahwa ternyata intinya sekarang pembelajaran itu bagaimana siswa itu kita ciptakan supaya dia aktif sendiri, dia berkreasi sendiri dengan prinsip yang menyenangkan. Menyenangkan itu artinya dengan tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi yang banyak. Jangan misalnya kita tunjukkan bahwa kalau anak-anak tidak tahu, mungkin kita marah, tidak seperti itu. Tapi selalu diberikan motivasi. Karena waktunya tadi terbatas, sehingga secara umum saja kami amati, ya, sehingga kami sudah bisa menemukan profil dari seorang guru yang mengajar di SD kelas 5 tadi oleh Ibu siapa lagi tadi namanya? Bu Agustina. Ibu Agustina, luar biasa Ibu Agustina. Ya cukup bagus lah. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Agustina. Kemudian yang kelas berikut, kelas 1 tadi, Ibu. Kelas 1. Siapa tadi? Kelas 1. Bu Anggita Pratiwi. Ibu Anggita. Ya, jadi tadi Ibu Anggita juga sudah memberikan simulasi pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi amatan, menjadi penilaian, sehingga dari foto-foto screenshot itu mungkin nanti Ibu Anggita sendiri bisa mengkonfirmasi ulang seperti ini. Misalnya kalau kita runut misalnya ini, misalnya ya anggap saja ini mensimulasikan atau memberitahu anak-anak bahwa nanti kita akan belajar itu akan menyusun huruf. Jadi didemonstrasikan dulu begini, begitu. Kemudian yang berikut, misalnya ini tadi kira-kira dalam posisi apa ini, Ibu Anggita? Kira-kira ini pada saat apa tadi ini? Yang ini? Mengabsen atau apa ini? Bang Gita? Ini Absen, Pak. Oh, mengabsen. Oh, oke. Sekarang saya mau pindah lagi. Kalau ini apa? Pada saat apa ini? Yang ini. Menulis kata, Pak, yang menentukan huruf vokalnya. Oh, gitu ya. Oke, menulis kata. Kalau yang ini tadi mana tadi itu? Yang ini nih. Yang ini apa ini? Pada saat apa ini? Melihat materi, Pak, selanjutnya. Oh, melihat materi selanjutnya. Oke. Masih lihat RPP. Oh iya, oke. Hanya tadi itu Ibu Anggita, papan tulisnya siswa yang disuruh pertama tadi itu ketinggian. Iya. Sehingga dia setengah mati. Iya, toh. Jadi papan tulisnya itu kan tadi saya lihat bisa dikasih turun. Iya. Iya, itu. Ini kira-kira pada saat apa ini? Menjelaskan, Pak. Oh, menjelaskan. Apalagi temanya ini, apa temanya? Enggak. Temanya tadi. Apa temanya ini? Aku dan teman. Apa tadi itu? Diriku.
Oh, diriku. Oh ya. Kalau ini apa ini? Pada saat kapan ini? Pada saat lagi apa ini Ibu? Yang ini? Membagi kelompok, Pak. Oh, membagi kelompok. Berapa orang? Berapa kelompok ini? Bangun kesadaran guru. 2 kelompok. Yang satu 2 orang. Yang Kelompok satu? yang kedua 3 orang. Oke. Berarti pembagian kelompok. Terus yang ini? Dia bikin apa ya anak-anak? Mengerjakan tugas, Pak. Oh, Tugas kelompok yang diberikan. adakah tugasnya tadi? Ada tugasnya tadi? Apa? Ada tugasnya. Ada tugasnya tadi, toh? Apa? Apa tugasnya? Ada melingkari huruf vokal. Oh, kelas 1 ini toh? Y. Bagus itu kalau misalnya diacak saja baru mereka pilih huruf, memilih namanya masing-masing. Nah? Iya, Pak. Oh iya, akan bisa itu begitu. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, tadi itu kan hanya pengenalan huruf vokal dan konsonan toh tadi? Iya, Pak. Oke, nanti dikembangkan yang lebih tinggi lagi, misalnya karena diriku, misalnya susun misalnya 5 kata anggota badanmu, nah, kan bisa, misalnya kaki, Iya, toh, Pak. kepala, kan begitu toh, karena temanya diriku, toh, gitu. Iya, Pak. Oke, kemudian yang ini apa? Yang mana? Yang ini? Pak. Ini mungkin saya terlambat screenshot tadi. Ini siswa sudah bersalaman untuk Pada istirahat. saat pulang. Oh, pada saat pulang. Ayo. Hanya ini tadi yang terekam di screenshot saya. Oke. Jadi gambar-gambar ini tolong nanti bisa dijadikan ini foto-foto dokumen di sekolah. Gitu toh. Ini semua dikoleksi. Siap. Ya. Ya, saya kira itu dari saya. Nanti kita cermati kembali dengan Pak Mamur untuk memberikan penilaian dari komponen proses pembelajaran. Oke. Saya kira Pak Mamur begitu ya. Oke, saya kira pas nih. Sekarang bisa kita lanjutkan dengan wawancara ya, ada yang kepala sekolah. Iya, Siap. kepala sekolah. Oke, silakan Pak. Kepala sekolah ya, berkaitan dengan tadi ya, Siap, Pak. BBM tadi ya. Ya. Siap. Berkaitan dengan apa? Dengan proses pembelajaran tadi. Setelah kita melihat atau merefleksi dari apa yang menjadi kelemahan, kelebihan dari masing-masing kedua pengajar tadi. Begitu maksudnya, Pak? Ya. Oke, Bapak Kepala Sekolah, tentunya kita sudah menyaksikan penampilan teman-teman guru dan semuanya menurut hemat saya baik. Yang menjadi permasalahan itu hanyalah jaringan yang andai kata kita mengamati pembelajaran ini secara luring, mungkin kita temukan dan kita peroleh hal-hal apa yang kita inginkan yang akan kita amati yang sesungguhnya. Tapi kita sudah jelaskan tadi bahwa ada beberapa kelemahan dari beberapa sudut dan kita sudah sampaikan, mudah-mudahan ini ada berpengaruh baik terhadap peningkatan kualitas pembelajaran guru. Jadi yang pertama saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa perlu difasilitasi guru dalam rangka peningkatan perbaikan pembelajaran di kelas. Ini yang mungkin perlu difokuskan oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga kalau ini difokuskan maka input akan lebih bagus. Karena sekolah Bapak itu dianggap diumpamakan sebagai pabrik, Pak. Pabrik. Itu pabrik. Siap.
itu pabrik. Jadi ada namanya input. Input itu siswa yang masuk ke situ. Apakah siswa yang masuk ke situ bagaimana dia punya kualitas, bibitnya bagaimana, apakah ada yang bagus atau tidak. Kalau umpamanya yang bagus lebih banyak, tetapi setelah masuk di sekolah, di situ ada proses di dalam. Jadi kalau seperti mesin itu ada bahan baku dimasukkan di dalam mesin itu, kemudian diproses. Kalau prosesnya itu bagus, maka dipastikan keluarannya itu pasti bagus. Sekalipun inputnya kurang bagus, artinya siswa yang masuk kurang bagus, tetapi proses di dalam itu bagus. Ya, proses itu di dalam bagus. Artinya kepala sekolah memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan baik. Manajemennya kepala sekolah bagus. Sebab kalau manajemennya kepala sekolah itu bagus, itu otomatis output akan bagus. Jadi apalagi di instrumen akreditasi ini ada 4 komponen. Manajemen kepala sekolah, kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah mutu guru, yang keempat adalah lulusan. Guru ini bagus, guru ini akan apabila kepala sekolah memperbaiki mutu guru, maka otomatis guru ini akan mengajar dengan baik. Hasilnya pasti baik. Bagaimana memperbaikinya? Yaitu mungkin ada kegiatan-kegiatan pelatihan di sekolah, tingkat sekolah, atau Bapak kepala sekolah mengusulkan ada kegiatan KKG di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Ini adalah salah satu faktor yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Yang mana itu kompetensi mana? Mungkin bagaimana menyusun pembelajaran yang baik, bagaimana melaksanakan pembelajaran, bagaimana melakukan evaluasi, bagaimana bisa melakukan refleksi dari hasil-hasil pembelajaran itu. Nah, itu yang utama. Ini harus dikemas dengan baik oleh kepala sekolah. Kalau ini dikemas, pasti kualitasnya bagus. Nah, hasil outputnya seperti apa? Itu akan kelihatan pada mutu lulusan, secara akademik maupun non-akademik. Keluaran dari SD tersebut, itu pasti bagus-bagus nanti hasilnya. Kemudian dari segi non-akademik, mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, pramuka, dan lain sebagainya, itu akan bisa mendapatkan juara nanti. Oleh karena itu bisa dikemas dengan bagus. Jadi proses itu yang harus diperbaiki. Jadi output, proses, dan input. Input, proses, dan output. Nah itu. Jadi tadi teman-teman guru yang belum maksimal itu didorong, ditangani, dan diperbaiki oleh kepala sekolah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau ini akan ditangani langsung dengan serius, maka pasti harga jual daripada sekolah ini akan bagus. Akan kebanjiran siswa, Pak. Akan kebanjiran siswa. Tapi kalau Bapak tidak perbaiki kualitas, akan ditinggalkan oleh siswa. Masyarakat sekarang itu bisa melihat dan bisa menonton sekarang ini, apalagi di era-era sekarang ini. Jadi apabila tingkat kepuasan masyarakat itu tinggi terhadap kualitas pembelajaran dan output siswa bagus, maka itu masyarakat lain datang. Bagaimana ya, lebih baik saya sekolah anakku di sini karena di sini bagus pembelajarannya. Kan begitu, Pak. Tapi kalau pembelajarannya Senin Kamis, ada orang tua murid yang katakan, untuk apa ke sekolah saya punya anak di situ? Tidak bagus, kepala sekolahnya juga jarang datang, gurunya juga begitu. Nah, ini saya melihat ini bukti-bukti bagus. Ya, jadi dipeliharalah ini, dikembangkanlah, semoga ke depan sekolah ini lebih baik dibanding daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang berikut, terlepas dengan ini, kepala sekolah masih banyak dokumen-dokumen yang belum diunggah. Itu masih ada 29 butir yang belum diunggah. Ini harus diunggah, saya berikan kesempatan sampai besok. Ini buktinya, ini masih banyak. Ini kisi-kisi soal. Kemudian analisis. Ini yang belum diunggah. Jadwal
remedial dan pengayaan. Ini. Kemudian dukungan dokumen rencana kerja sekolah RKS. Tapi kan kepala sekolah mengatakan tidak ada saya punya RKS, tidak ada masalah. Daftar penggunaan sarana dan prasarana. Ini yang belum diunggah. Nah, kemudian ada lagi ini yaitu dokumen kegiatan diseminasi. Nah, berikut Pak Beda. Kemudian tahapan kegiatan laporan kegiatan yang merupakan implementasi visi misi. Nah, itu. Kemudian ada lagi dokumen visi misi. Mana dokumen visi misi sebelum dan sesudahnya? Kemudian dokumen hasil observasi kepala sekolah, observasi pembelajaran. Ini juga menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak melakukan observasi pembelajaran di kelas. Kenapa tidak ada dokumennya ini? Kenapa tidak diunggah nih dokumennya? Ini Pak, ini tidak bisa ditolerir ini. Nah, kemudian daftar hadir rapat RKS, daftar hadir rapatnya tidak ada. Notulen rapat. Kemudian dokumen kerjasama antara sekolah dengan masyarakat untuk melihat keharmonisan daripada stakeholder itu tidak ada. Kemudian apalagi notulen rapat pertemuan penyusunan kurikulum KTSP. Kemarin katakan tidak ada KTSP-nya. Oh, jelas karena di sini tidak ada dokumen pertemuannya. Dokumen rapat kerja evaluasi kurikulum, ini juga tidak ada evaluasi kurikulum. Kemudian rekap nilai tahunan, ini juga tidak ada daftar nilai, Pak. Apa itu ada daftar nilai, pernah ulang atau tidak? Iya. Ini. Kemudian ini masih banyak lagi nih. Dokumen penilaian kinerja guru. Hasil penilaian kinerja guru. Hasil penilaian kinerja tenaga administrasi. Formatnya juga tidak ada sama sekali. Kemudian panduan SOP pengelolaan guru. Ini juga tidak ada. Ini banyak sekali dokumen-dokumen ini. Laporan keuangan 1 tahun. SPJ-nya Pak. Mana itu SPJ? Nah, kemudian RAPBS. Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Laporan keuangan. Bapak habis menggunakan dana bos, mana laporan keuangannya? Hasil catatan audit. Internal maupun eksternal. Kan sekolah itu diaudit. Di sekolah itu ada bendahara. Yang mengaudit internal itu kepala sekolah, eksternal itu inspektorat. Begitu. Kemudian surat tugas pembinaan dalam lomba kompetensi siswa. Ini tidak ada. Kemudian sertifikat prestasi. Tidak ada. Kemudian pertemuan dokumen laporan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian laporannya. Jadi tidak ada programnya, tidak ada laporannya. Inilah yang belum diunggah. Saya hitung-hitung itu 29 butir. Kalau dihitung-hitung 29 butir Bapak Kepala Sekolah dari 93 butir, kita coba hitung berapa persen itu. 93%. Tunggu saya hitung dulu. Berapa hasilnya itu? Itu cukup banyak, Pak. Itu 29. Itu masih ada 32% yang belum diunggah. Jadi kalau 32% dikurang 100 itu ada berapa itu, Pak? 68% yang diunggah. Itu pun juga yang diunggah
kita belum tahu apa itu kualitasnya atau bagaimana. Jadi tolong saya berikan kesempatan untuk memperbaiki itu dalam waktu dekat. Karena ini sangat riskan sekali, itu langsung dilihat oleh Bahan Pusat ini, Pak. Apa ini, Pak, beda? Kegiatan eskul ini, Pak. Kegiatan eskul ini. Kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa ada struktur susunan semua? Ini judulnya. Karena kita mau unggah. Sudah itu ya. Ya, itu. Kalau perempuan sentral, kita baru. Jadi itu saja barangkali. Mohon maaf ini Bapak Kepala Sekolah, saya sengaja memaparkan ini. Siapa? Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Satu hari ini saya berikan kesempatan. Kemudian yang kedua, foto-foto, Pak. Foto-foto di sekolahnya itu, mulai papan namanya, ruang belajar, ruang guru, apa saja, toilet, foto saja apa adanya di sana. Ya, dikirim kemari supaya bisa kita melihat itu. Itu. Saya sudah kirim, Pak. Oh, sudah dikirim melalui Pak siapa? Pak Sor. Ya, Pak. Pak Labeda. Pak. Oh, ya, Ya, tidak ada masalah. video sekolah, Pak. Masih sudah kirim. Iya, itu dikirim. Jadi yang ketiga, bahwa tolong difasilitasi teman-teman, karena tadi ini teman-teman agak baiklah prosesnya, tinggal dikembangkan, ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu, oleh Kepala Sekolah. Kalau ini ditindaklanjuti, insya Allah maka proses pembelajaran yang ada di SD-nya Bapak akan lebih bagus. Ini coba kita lihat screenshot-nya bagus, ini termasuk bagus. Iya, artinya kalau kita membandingkan yang lainnya. Ini Pak Mamure. Ini papan nama. Ada apa kalau memang sudah begini. Nah, ini ruang apa ini? Ruang apa ini? Ini yang maksud saya, Pak. Ruang di foto itu secara utuh dulu itu ruang kelas. Bagaimana itu modelnya? Jangan dipotong-potong seperti ini. Utuhlah berapa itu sekolah, ruang kelas seperti apa? Ini ruang kelas ya? Kenapa ada videonya? Iya, ruang kelas itu, Pak. Ada, Pak. Jangan di video, di foto saja, di foto. Yang di foto, ini. jangan divideokan, di foto. Iya. Ya, di foto itu. Di foto ya, begini di foto. Ya, di foto ruang kelas. Toiletnya di sana, WC-nya di foto juga, enggak apa-apa. Di foto anunya, papan namanya. Tempat cuci tangan itu, Pak. Ya, enggak usah ada tempat cuci tangan. Pokoknya gedungnya itu ruang kelasnya bagaimana, toiletnya bagaimana, kemudian apalagi itu yang penting. Papan nama, toilet, ruang belajar. Nama-nama pintunya begitu, pintunya. Iya, di pintunya, iya. Kan tertulis di pintu itu. Karena ini kita butuhkan ini, Pak. Kita butuhkan. Kita tidak bisa lanjut ini kalau tidak ada ini. Ayo, foto-foto kan ada nama-namanya itu toh. Ini ruang guru. Sudah bagus ini ruang kelasnya kantor, bagus. Ini ruang kelas. Iya. Tapi pintunya. Begini, Pak Sor, ruang gurunya itu, Pak Sor, tidak ada karena ini sekolah cuma 2 ruangan, Pak Sor. Begini, dikasih saja Bapak, di print saja. Ruang guru. Habis itu ganti lagi nama. Ruang KS, ganti nama lagi. Begitu. Iya. Begitu, Pak Sor. Iya, begitu. Begitu toh? Oke, bagaimana? Siap, Pak Sor, siap. Ya, oke. Pak KS. Iya. Jadi begini, tadi itu sudah disampaikan dokumen itu wajib. Nah, kalau tidak sempat diunggah 1 hari 2 hari ini, dibikin di file, masukkan di Google Drive. Ada emailnya KS toh? Ada, Pak Sor.
Jadi caranya itu membuat email begini. Misalnya toh membuat drive. Nah, misalnya ini saya punya. Nah, klik di sini toh, KS toh. Nah, jadi drive ini. Toh. Ini baru. Nanti kameranya Pak Asesor. Tidak, Oh, tidak lihat Pak. Oh begitu kah? Oh sorry. Iya, siap Pak. Iya. Jadi saya dulu toh. Jadi caranya lihat. Klik ini akan begini toh. Nah ini. Katakan saya punya ini toh. Jadi buka email tak. Ini begini. Nah, muncul email. Nah, langsung Bapak tambah begini. Tambah toh. Tambah. Baru upload file. Atau upload folder. Begitu toh. Kalau upload folder itu nanti berarti dalam bentuk RAR. Kalau file berarti lembar-lembar. Ya, maksudnya di folder. Toh? Begitu. Nanti cari kami foldernya. Toh? Foldernya. Nah, foldernya nanti katakan simpan di pokoknya difolderkan dulu. Begitu toh? Begitu. Baru klik upload. Iya. Ya. Jadi nanti begini Pak KS. Siapa Asesor? Nanti baca WA aku nah. Baca WA aku. Siap. Supaya komunikasinya lewat WA saja. Siap. Iya. Begitu toh. Termasuk mungkin teman-teman guru yang bisa membantu begitu. Siapa? Ya, baca WA aku guys.